Selamat pagi semuanya, pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai peristiwa Merah Putih di Manado. Pada waktu itu, alat komunikasi tidak secanggih sekarang, sehingga kabar kemerdekaan Indonesia sampai ke Manado telat. Masyarakat Manado baru mengetahui bahwa Indonesia telah mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 21 Agustus 1945. Setelah mengabarkan hal tersebut, masyarakat Indonesia di Manado segera mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia. Namun, pada Oktober 1945, tentara sekutu bersama dengan NICA ingin menguasai kembali Sulawesi Utara, terutama Manado. Sayangnya, pada saat itu, masyarakat Indonesia di Manado enggan untuk melawan, sehingga mengakibatkan kembali kekuasaan di daerah tersebut dimenangkan oleh Belanda. Melihat kondisi tersebut, para pejuang di Manado mulai menyusun strategi untuk merebutkan kembali wilayah Sulawesi Utara ke tangan Indonesia. Letnan Kolonel Taulu, yang merupakan pemimpin militer dan Sersan Wuisan, mulai memerintahkan pasukan untuk segera mengambil alih markas pusat yang dikuasai oleh Belanda. Rencana tersebut sudah disusun sejak tanggal 7 Februari 1946. Selain itu, rencana perebutan kembali wilayah Sulawesi Utara ini dibantu juga oleh politisi sipil Bernard Wilhelm Lapian. Peristiwa ini melibatkan banyak himpunan rakyat di Sulawesi Utara seperti KNIL dan dari kalangan pribumi, Barisan Panjang, dan Laskar Rakyat. Puncak peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Februari 1946 yang ditandai dengan dirobeknya bendera Belanda yang awalnya merah putih biru menjadi merah putih seperti bendera Indonesia. Akhirnya, bendera tersebut dikibarkan di markas Belanda. Hingga akhirnya pada saat itu, rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Namun sayangnya, kekuasaan dari Belanda ini tidak berlangsung lama. Pada bulan Maret 1946, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawakan pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan mereka itu disambut oleh pasukan KNIL yang memihak Belanda. Pada awalnya, pihak Belanda mengundang para pemimpin Indonesia untuk melakukan perundingan pada tanggal 11 Maret 1946. Namun, ternyata hal tersebut merupakan strategi Belanda untuk mengambil alih kekuasaan di wilayah Sulawesi Utara. Ternyata, Belanda memiliki tujuan utama, yaitu untuk menahan para pemimpin Sulawesi Utara. Sehingga pada akhirnya, ajakan untuk berunding tersebut melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Poin yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah untuk pantang menyerah, selalu memperjuangkan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita juga harus berani dan rela berkorban. Pada saat itu, Belanda sangat berkuasa. Walaupun begitu, masyarakat Manado tidak menyerah dan mulai merancang rencana untuk merebutkan kembali kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom Mr. Hari, saya Temira dari kelas 9B akan menjelaskan tentang kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, di awal kita sudah mendengarkan lagu yang berjudul Halo Halo Bandung yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Lagu ini ditulis saat peristiwa bersejarah sedang terjadi di Bandung. Siapa saja yang ikut dalam aksi bela negara ini? Yang pertama adalah Jenderal Haris Nasution, kedua Muhammad Toha, ketiga Muhammad Ramdan, keempat Sultan Syahrir, dan kelima Mayor Rukana.
Jadi, peristiwa Bandung Lautan Api ini dilatar belakangi dengan kekalahan tanpa syarat Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan tanpa syarat Jepang ini membuat sekutu dapat bertanggung jawab atas wilayah Indonesia yang menjadi jajahan Jepang pada saat itu. Karena proses ini membutuhkan waktu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan yang akhirnya dimanfaatkan oleh pahlawan kemerdekaan kita untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, hal ini tidak membuat Indonesia langsung bebas dari penjajahan. Masih ada sekutu yang menginginkan Indonesia. Sekutu yang mendengar kabar tersebut langsung menugaskan satuan khusus mereka ke Indonesia. Satuan itu bernama Allied Forces Netherlands East Indies yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Christison yang tiba di pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 29 September 1945. Lalu diikuti oleh rombongan lain sekutu yang tiba di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Bandung, yang pada saat itu tiba pada tanggal 12 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal MacDonald. Mereka menempati gedung-gedung besar seperti Hotel Savoy Homan dan Hotel Pringer yang akan mereka gunakan sebagai markas mereka. Kedatangan mereka ini adalah dengan membawa tugas penting untuk membebaskan tahanan Belanda dan memulangkan tentara Jepang yang pada saat itu masih berada di Indonesia. Masyarakat menerima kedatangan mereka karena mengira rombongan ini membawa perdamaian bagi masyarakat Bandung yang ada di sana. Namun ternyata pemerintah sipil Belanda yang bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA pada saat itu juga ikut. Nah, NICA ini sering mengganggu ketentraman warga Bandung, sehingga hal ini membuat kecurigaan pada masyarakat Bandung yang mengira bahwa Belanda akan kembali menjajah Indonesia. Lalu kondisi ini semakin memanas karena orang-orang yang dibebaskan atau orang-orang Belanda yang dibebaskan ini dibekali dengan senjata. Hal ini membuat adanya bentrokan senjata antara kedua pihak, yaitu pihak sekutu atau pihak Belanda dan para pejuang Indonesia. Puncaknya adalah pada tanggal 24 November 1945, di mana ketika semua orang tertidur, para pejuang Indonesia menyerang Hotel Savoy Homan dan Hotel Pringer. Penyerangan ini membuat sekutu jadi marah dan kesal akan perilaku yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia ini. Lalu, Brigadir Jenderal MacDonald langsung mengeluarkan ultimatum yang pertama pada tanggal 27 November 1945. Ultimatum ini disampaikan langsung kepada Bapak Datuk Yamin yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ultimatum itu berisi perintah untuk membagi Bandung menjadi Bandung Utara dan Bandung Selatan, di mana Bandung Utara akan menjadi wilayah pihak sekutu dan Bandung Selatan akan menjadi wilayah pemerintah Indonesia. Adanya ultimatum tersebut membuat para pejuang Indonesia kesal dan membuat pot-pot gerilya di berbagai tempat. Semenjak itu seringkali terjadi pertempuran. Perlawanan ini tidak hanya dilakukan oleh para pejuang saja, namun juga para pedagang. Mereka memboikot para pembeli dari Bandung Utara yang didominasikan oleh tentara sekutu. Karena adanya pertempuran yang tak kunjung habis, membuat Brigadir MacDonald mengeluarkan ultimatum yang kedua pada tanggal 23 Maret 1946. Ultimatum itu langsung disampaikan kepada Perdana Menteri Indonesia yang saat itu menjabat adalah Sultan Syahrir. Ultimatum itu berisi bahwa sekutu memerintahkan agar seluruh warga Bandung dan pasukan bersenjatanya meninggalkan Bandung sejauh radius 10-11 km dari kota Bandung. Apabila sampai tanggal 24 Maret 1946 ultimatum tersebut tidak dipenuhi, maka kami akan membombardir kota Bandung hingga habis. Lalu Kolonel Haris Nasution sebagai pemerintah tentara di Bandung diminta Sultan Syahrir untuk memenuhi ultimatum tersebut. Namun, Jenderal Haris Nasution memilih untuk menemui sekutu dan bernegosiasi karena menurutnya untuk memindahkan sejumlah besar warga Bandung pergi dari Bandung itu membutuhkan waktu yang lama dan sulit untuk memindahkan selama 1 hari. Namun pihak sekutu tidak mau dan malah menawarkan transportasi supaya warga Bandung ini cepat pergi.
Jenderal Nasution yang tidak setuju langsung balik pergi ke poskonya. Di posko, Jenderal Nasution mendapat pesan telegram dari markas tertinggi Tentara Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Telegram itu berisi bahwa setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan. Pesan telegram ini bersifat anonim, namun banyak yang memperkirakannya bahwa itu dikirim oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Bersama rekan-rekannya, Jenderal Nasution berunding untuk mencari cara agar masalah ini dapat terselesaikan. Mayorukana memberi usul agar warga Bandung mematuhi ultimatum tersebut. Namun sebelum pergi meninggalkan Bandung, mereka akan membumi hanguskan kota Bandung agar tidak bisa ditempati oleh pihak sekutu. Jadi mereka menggunakan strategi bumi hangus dalam peristiwa Bandung Lautan Api ini. Pada tanggal 24 Maret 1946, pemerintah langsung menyiarkan kepada warga Bandung untuk meninggalkan Bandung sebelum jam 10 malam. Selanjutnya, warga Bandung pergi dari Bandung sesuai dengan ultimatum tersebut. Mereka hanya membawa seadanya saja. Yang orang tua membawa anak-anaknya, dan para ibu-ibu yang baru saja melahirkan anaknya menggendong anaknya yang sedang menangis dan menuju keluar dari Bandung, yaitu timur Bandung. Jenderal Nasution dan para pasukannya sedang menyiapkan rencana membumi hanguskan kota Bandung. Awalnya mereka ingin melakukannya pada tengah malam. Namun pada jam 8 malam terdengar bunyi ledakan dari sudut selatan alun-alun Bandung, tepatnya di Indische Restoran. Setelah mendengarkan bunyi ledakan tersebut, mereka langsung menjalankan operasi tersebut. Mereka mulai melakukan pembakaran di beberapa tempat seperti Braga, Cicadas, Tegalega, hingga Tentara Rakyat Indonesia ini juga membakar asramanya sendiri. Para warga yang baru saja akan pergi juga ikut membakar seisi rumah mereka. Rumah yang menjadi tempat di mana mereka beristirahat, rumah yang mereka bangun dari hasil jerih payah mereka. Semua warga Bandung tidak tahu kemana mereka akan mengungsi, tapi mereka semua rela membakar seisi rumah mereka hanya demi satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan kota Bandung. Konon katanya, rombongan warga Bandung yang akan keluar dari Bandung ini meneriakkan kalimat yang sama, yaitu meskipun kau sudah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Meskipun kau sudah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Itu adalah kalimat yang diteriakkan oleh pada masyarakat Bandung saat Bandung sudah menjadi lautan api. Di daerah Dayakolot, di mana daerah itu dijadikan sebagai gudang mesiu oleh pihak sekutu, pasukan Indonesia yang tahu langsung merencanakan pembakaran tempat tersebut. Pasukan itu dipimpin oleh Muhammad Toha yang pada saat itu berusia 19 tahun. Pasukan itu berjumlah 11 orang. Namun pada saat perjalanan menuju gudang tersebut ternyata sudah ditanami oleh ranjau oleh pihak sekutu. Sehingga para pasukan menjadi luka-luka dan cedera, termasuk Muhammad Toha. Sehingga Muhammad Toha memerintahkan pasukannya untuk pergi meninggalkan dirinya dan Muhammad Ramdan untuk tetap berada di gudang tersebut. Pada keesokan harinya, pada pukul 12 siang, terjadi ledakan yang sangat besar. Konon katanya, suara ledakan itu terdengar hingga Cianjur. Namun, sayangnya Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan gugur setelah meledakkan gudang tersebut. Dari cerita ini saya belajar bahwa setiap jengkal bangsa ini adalah sebuah kehormatan yang harus kita jaga sampai mati. Peristiwa ini mengajarkan saya untuk memiliki rasa juang dan bela negara yang tinggi. Saya juga mengetahui bagaimana dulu warga Indonesia harus bertempur dengan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun sekarang kita bisa hidup dengan damai tanpa ada peperangan dan menjaga kemerdekaan itu dengan belajar dan menjadikan Indonesia lebih maju sampai akhir hayat kita. Sekian dari penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan informasi atau kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Sekali lagi saya berterima kasih sudah mendengarkan. Sekian, bye-bye. Halo teman-teman semuanya, halo Mr. Hari, perkenalkan nama saya Putri Mututene Wijaya dari kelas 9B nomor absen 15.
Dan di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembebasan Irian Barat. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan kalau misalnya Irian Barat telah menjadi bagian dari NKRI sejak hari kemerdekaan. Namun, berdasarkan hasil KMB tahun 1949, penyerahan Irian Barat dari Belanda masih saja ditangguhkan. Tetapi presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, semakin menggencarkan pembebasan Irian Barat dari Belanda di tahun 1959 hingga tahun 1965. Beliau mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari Irian Barat. Untuk ini, cara-cara apa aja sih yang ditempuh oleh presiden kita? Nah, cara yang pertama ditempuh adalah diplomasi. Diplomasi yang dilakukan melalui diplomasi jalan damai dan juga diplomasi aktif. Diplomasi dengan jalan damai itu seperti perundingan bilateral dan juga forum PBB. Lalu diplomasi jalan aktif seperti perundingan ataupun konferensi Asia Afrika yang dilakukan di tahun 1955 pada bulan April. Namun, tetap saja kedua kegiatan yang dilakukan ini masih belum mendapatkan dukungan penuh oleh negara-negara internasional dan masih belum bisa meyakinkan PBB untuk memberikan Irian Barat ke Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus mengambil cara lain, yaitu dengan konfrontasi. Konfrontasi yang dilakukan melalui konfrontasi politik dan juga konfrontasi ekonomi. Nah, apa aja sih konfrontasi politik itu? Pertama, konfrontasi politik yang dilakukan adalah dengan membatalkan hubungan Uni Indo-Belanda secara sepihak, membentuk pemerintahan sementara Irian Barat, mengambil alih perusahaan Belanda di Indonesia, membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat, dan juga memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Lalu Indonesia juga menutup kantor-kantor Belanda yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apa aja konfrontasi ekonomi yang dilakukan? Konfrontasi ekonomi yang dilakukan seperti membatalkan utang Indonesia kepada Belanda, melarang maskapai penerbangan Belanda di Indonesia, memberhentikan perwakilan konsuler Belanda, dan memindahkan pasar komoditas barang Indonesia. Namun, ini tetap saja tidak menggugah maupun tidak mengganggu Belanda sedikit pun. Maka dari itu, Indonesia harus melakukan cara lain. Selanjutnya, pada sidang PBB di tanggal 30 September tahun 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali, Presiden Soekarno kembali membuka pembahasan mengenai Irian Barat, namun dengan keinginan Belanda, yaitu ingin membentuk negara Papua. Presiden Soekarno-Hatta semakin bersikap keras kepada Belanda dan harus melakukan konfrontasi militer. Setelah seluruh rencana sebelumnya gagal, yaitu diplomasi hingga konfrontasi. Maka dari itu, konfrontasi yang militer yang dilakukan dengan mencari bantuan senjata dari blok timur maupun blok barat. Nah, tetapi dengan adanya konfrontasi militer ini, Belanda justru protes dan memutuskan untuk melakukan sebuah protes kepada PBB yang menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Di mana Belanda pun akhirnya semakin memperkuat kedudukan mereka di Irian Barat dengan kapal-kapal perangnya yang dikerahkan di perairan Irian Barat. Maka dari itu, Soekarno pun membuat operasi Trikora. Di Rapat Besar Yogyakarta tanggal 19 Desember di tahun 1961, Soekarno mengeluarkan komando mengajak rakyat Indonesia untuk turun secara langsung dalam perebutan Irian Barat. Ini juga dikenal dengan Trikora, Tri Komando Rakyat. Apa aja sih isinya? Nah, isi dari Trikora ini adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum. Nah, Belanda awalnya menganggap bahwa Trikora ini bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Namun, tidak lama, Indonesia berhasil melakukan infiltrasi. Namun setelah jadi payah yang dilakukan, infiltrasi pun berhasil dilakukan oleh Indonesia di Irian Barat dengan merebut Temi Nabuan. Ini membuat Belanda terpaksa melakukan perundingan dengan Indonesia. Lalu tanggal 15 Agustus tahun 1962, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Belanda diwakili oleh Van Rooyen melakukan dan juga menyetujui perjanjian New York. Perjanjian ini berisikan hal-hal sebagai berikut. Nah, inilah isi dari perjanjian New York.
Namun, dengan adanya kejadian G30 SPKI yang membuat Presiden Soekarno-Hatta harus turun dari jabatannya, maka dari itu PPRA baru bisa dilaksanakan pada Orde Baru di 14 Juli hingga 14 Agustus tahun 1969. Nah, di tanggal 19 November tahun 1969 di sidang umum PBB ke-24, PBB pun akhirnya menerima hasil PPRA. Secara de facto dan de jure, Irian Barat resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, kalimat, maupun kesalahan perbuatan yang kurang mengenakan. Dengan ini saya pamit undur diri, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Divania Kristabel Karyadi dari kelas 9B. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar tentang berbagai kisah pahlawan yang memperjuangkan dan ingin mempertahankan kemerdekaan kita. Tapi, apakah teman-teman sudah pernah mendengar peristiwa Merah Putih di Manado? Nah, hari ini saya ingin menceritakan kembali peristiwa itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk materi. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Peristiwa ini melibatkan berbagai pihak. Pertama, tentunya rakyat Sulawesi Utara, tentara sekutu, lalu NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh berita kemerdekaan yang diterima rakyat Sulawesi Utara pada tanggal 21 Agustus 1945, sehingga rakyat Sulawesi Utara mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor yang dulunya dikuasai Jepang. Namun, pada awal Oktober 1945, datanglah tentara sekutu dan NICA ke Sulawesi Utara. Pada saat itu, rakyat Manado enggan untuk melawan balik, sehingga Manado berhasil dikuasai oleh tentara sekutu bersama NICA. Nah, melihat situasi ini, pemimpin militer Letnan Kolonel C. Taulu bersama Sersan Servius Dumais Wisan menggerakkan pasukan untuk mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana ini sudah disusun sejak 7 Februari 1946, dibantu oleh seorang polisi kalangan sipil, Bernard Wilhelm Lapien. Sebelum puncak penyerbuan, para pimpinan sudah ditahan oleh pihak Belanda, termasuk C. Taulu dan Wisan, sehingga rencana ini dipindah tugaskan kepada Komando Mambi Runtukahu, pimpinan anggota KNIL dari orang Minahasa. Bersama orang Manado lainnya, mereka berhasil membebaskan tawanan-tawanan termasuk C. Taulu dan Wisan. Nah, penyerbuan ini puncaknya terjadi pada 14 Februari 1946, di mana bendera Belanda yaitu merah, putih, dan biru dirobek menjadi bendera merah putih. Bendera merah putih tersebut segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda dan para pimpinan Belanda juga berhasil ditangkap. Beberapa yaitu Letnan Verwaayen yang merupakan pemimpin tangsi militer dan Kapten Blom yang merupakan pemimpin garnison Manado. Keberhasilan ini membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Namun, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Pada awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan ini disambut baik oleh pasukan KNIL yang berpihak pada Belanda. Kemudian, pada 11 Maret, pemimpin gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Walaupun pada awalnya diundangnya para pemimpin gerakan Merah Putih adalah untuk melakukan suatu perundingan, ternyata Belanda bertujuan untuk menahan mereka dan melemahkan para pejuang Sulawesi Utara. Sehingga pada akhirnya, Sulawesi Utara berhasil diambil alih kembali oleh Belanda. Nah, melalui informasi yang saya telah sampaikan, dapat kita ketahui bahwa peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda di Manado.
yang mencapai puncaknya pada tanggal 14 Februari 1946 dan melibatkan rakyat Sulawesi Utara, yaitu pasukan KNIL dari kalangan pribumi, barisan pejuang, serta Laskar Rakyat. Peristiwa ini adalah bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang ditandai oleh merobek bendera Belanda. Nah, segitu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Halo semua, saya Kania Alistur Wiranata dari kelas 9A. Hari ini akan menjelaskan perjuangan Republik Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Jadi, Irian Barat itu ternyata telah menjadi bagian Republik Indonesia sejak proklamasi tahun 1945 alias pada masa kemerdekaan Indonesia. Namun pada konferensi meja bundar, Irian Barat mengalami penanggulangan alias ditolak menjadi milik Republik Indonesia sendiri. Upaya dari pemerintah untuk mengembalikan Irian Barat terdapat dua hal. Pertama, upaya damai, dan kedua, upaya dari diplomasi. Upaya pertama yaitu upaya damai. Upaya ini dimana melakukan sesuai dengan program penyerahan kedaulatan dengan melakukan konferensi Yuni secara bergilir di Jakarta dan Belanda. Yang kedua ada upaya diplomasi. Upaya diplomasi ini alias upaya PBB di mana pemerintah Indonesia mengajukan sidang ke Majelis Umum PBB. Namun di tengah jalan diplomasi yang dilakukan ini terus saja gagal. Diplomasi ini terjadi pada konferensi Asia Afrika. Pertama, konferensi politik dan ekonomi. Karena usaha diplomasi selalu gagal, pemerintah Indonesia melancarkan aksi pengambilan ahlian perusahaan-perusahaan yang milik Belanda menjadi milik Indonesia oleh kaum para buruh. Selanjutnya, pada 17 bulan 8 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomasi dengan Belanda. Karena usaha-usaha lain tak berbuahkan hasil, konferensi militerlah yang diterus lanjutkan pada tanggal 19 bulan Desember 1961 saat rapat Rakrasa di daerah istimewa Yogyakarta mengutarakan para komando-komando untuk melawan Belanda secara militer yang disebut Trikomanda Rakyat atau Trikora. Jadi, isi dari Trikora terdapat 3 hal. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga, bersiap mobilitas umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah munculnya Trikora, pada 2 Januari 1962 dibentuk Komando Manda Pembelaan Irian Barat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Ternyata sebelum penugasan komando yang dibentuk, unsur militer Indonesia dari Kesatuan Motor Torpedo Boat telah menyusup ke Irian Barat. Namun, usaha ini diketahui oleh para Belanda sehingga terjadi pertempuran di Laut Aru. Melalui operasi infiltrasi, berhasil menguasai kota Teminabuan sehingga Belanda terpaksa berunding untuk menyelesaikan masalah ini. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia tersebut menyebabkan pendukung Belanda menyadari bahwa Indonesia selama ini tidak main-main saja. Dan akhirnya, pada 15 Agustus 1962, terjadi perjanjian New York antara Indonesia dengan Belanda. Inti dari perjanjian tersebut ialah Irian Barat diserahkan ke PBB oleh Belanda. Kemudian dibentuk UNTEA yang menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan PPRA di Irian Barat sebelum akhir tahun 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima hasil dari PPRA. Sebelum itu, apa itu PPRA? PPRA adalah penentuan pendapat rakyat. UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 di Jayapura. Selanjutnya, PPRA dilaksanakan dalam 3 tahap dan hasil dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Melalui hasil sidang PBB, Indonesia secara de jure dan de facto menyatakan Irian Barat menjadi bagian dari NKRI. Kesimpulan yang dapat kita pelajari atau kesimpulan yang dapat kita tangkap adalah perjuangan negara Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat bisa kita pelajari dengan sikap mereka yang tidak mudah menyerah dan melakukan segala cara untuk mengembalikan apa yang menjadi hak milik mereka.
dan juga bantuan dari negara sebelah untuk mengembalikan apa yang menjadi hak milik mereka, yaitu bagian dari Irian Barat. Penerapan yang dapat kita contoh adalah sikap yang tidak mudah menyerah, memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme, dan juga bekerja sama dalam menangani masalah. Dan itulah secara singkat presentasi saya mengenai perjuangan Republik Indonesia atas pembebasan Irian Barat. Terima kasih semua, bertemu lagi.